Prodi ini namanya PTM atau kepanjangan dari Pendidikan Teknik Mesin. Prodi ini berdiri tahun 1979. Alhamdulillah pada tahun 2017 mendapatkan akreditasi A dari BANPT. Tujuan utama prodi ini adalah menyiapkan guru SMK yang sekarang populer disebut dengan guru pendidikan vokasi. Namun, lulusan prodi ini juga bisa bekerja di industri sebagai service advisor atau sebagai supervisor. Jadi, sarana prasarana yang ada pada prodi PTM ini ada dua. Satu, sarana ruang kelas, dan yang kedua sarana lab atau laboratorium. Sarana kelas ini biasanya untuk pembelajaran teori, sementara untuk lab dan laboratorium itu ditujukan untuk melatih dan meningkatkan kompetensi mahasiswa, khususnya pada hard skill atau soft skill. Di samping itu, lab-lab ini juga melatih para mahasiswa untuk bisa bekerja atau latihan bekerja. Dan yang terakhir ada lab micro teaching. Karena lulusan ini ingin dicetak untuk menjadi guru SMK, maka mau tidak mau anak-anak itu harus dilatih, dibiasakan untuk mengembangkan model-model pembelajaran terkini yang diperlukan oleh sekolah. Di sini ada 28 lab dan yang mensupport pendidikan teknik mesin ada 20 lab. Karakteristiknya ada dua secara garis besar, itu ada lab research dan lab pembelajaran. Sedangkan yang unggulannya ada di lab mekatronika ya. Kemarin kita sudah menelurkan robot GC. Ya, salah satu komponennya dibuat di lab itu. Ini adalah Laboratorium Pengujian Performa Mesin jurusan Teknik Mesin FT UNESA. Laboratorium Pengujian Performa Mesin ini mengajarkan sejumlah kompetensi kepada mahasiswa. Yang pertama adalah bagaimana melakukan pengujian torsi pada kendaraan bermotor. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pengujian power atau daya pada kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana menguji konsumsi bahan bakar pada kendaraan bermotor. Yang keempat adalah mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana melakukan uji emisi gas buang pada kendaraan bermotor, terutama pada mobil bensin atau sepeda motor. Kemudian yang kelima, mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana melakukan pengujian opasitas gas buang pada kendaraan bermotor, terutama pada mesin diesel. Dan yang terakhir, lab ini mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana melakukan pengujian tingkat kebisingan pada kendaraan bermotor. Alat yang akan kita gunakan untuk praktikum pengujian performa mesin kendaraan bermotor nanti ada sejumlah peralatan. Yang pertama kita akan menggunakan satu alat namanya inersia chassis dynamometer. Alat ini nanti digunakan untuk mengukur torsi, mengukur daya, mengukur kecepatan dari kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua nanti kita akan gunakan satu alat yaitu digital tachometer, digunakan untuk mengukur putaran dari suatu sepeda motor atau putaran dari mesin. Kemudian kita nanti akan menggunakan alat yang kita sebut dengan sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan pada kendaraan bermotor tersebut. Laboratorium ini adalah laboratorium AC mobil yang digunakan oleh mahasiswa yang memprogram mata kuliah praktikum AC mobil. Keunggulan daripada laboratorium ini itu adalah yang pertama, bagi mahasiswa yang praktikum, mereka akan memiliki gambaran yang jelas, yang real terkait dengan sistem AC mobil yang ada di pada suatu kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan daripada laboratorium ini adalah dipakai juga kalau kita mau mengembangkan bidang teknologi AC mobil. Jelas luaran yang dihasilkan adalah para mahasiswa mampu memiliki kompetensi
sebagai suatu service advisor ya. Kalau jenjangnya kalau kita lihat adalah untuk menganalisis apakah sistem AC mobil itu, misalnya ada kendaraan masuk, AC mobil itu bekerja dengan normal atau tidak, mereka bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa mengembangkan ya program yang namanya pengembangan media pembelajaran itu. Oke, jadi ini namanya laboratorium micro teaching. Merupakan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan profesionalisme calon guru atau guru seperti mahasiswa jurusan teknik mesin yang sekarang ini sedang praktik mengajar, terutama dalam mendukung penguasaan teknik-teknik pengajar yang efektif. Fungsinya yang sedang jalan seperti saat ini adalah ada fungsi namanya instruksional, itu untuk mendukung keterampilan mengajar. Yang kedua, fungsi eksperimen untuk menghasilkan model-model pembelajaran seperti model problem solving, model inquiry, dan sebagainya. Laboratorium ini adalah laboratorium bahan bakar alternatif. Kita semua tahu bahwa suatu saat nanti BBM itu akan habis. Harus dicari sumber-sumber pengganti BBM. Pemerintah sudah menyadari itu. Kita juga sudah mempersiapkan diri untuk membantu pemerintah dalam mempersiapkan bahan bakar alternatif. Misalnya, 1. Bioetanol. Yang kedua, biodiesel. Lab ini bisa mensupport ada 3 mata kuliah. Yang pertama itu adalah teknik pembakaran dan bahan bakar. Yang kedua adalah teknik kimia. Dan yang ketiga itu adalah bahan bakar atau energi alternatif. Di sini adalah gedung A6, lantai 2. Di sini difungsikan sebagai ruang baca jurusan teknik mesin. Mahasiswa biasanya melakukan mengerjakan tugas, membaca, mengerjakan skripsi, atau tugas akhir. Buku-buku di sini banyak dari buku-buku umum, sains, ya, dari lokal maupun import ada. Ini adalah laboratorium perpindahan panas. Kami menyelidiki fenomena perpindahan panas di sini, baik itu untuk fluida cair dengan cair maupun gas dengan cair. Jadi kami memiliki beberapa alat yang bisa menjelaskan fenomena tersebut seperti sel encup, wire encup, dan radiator. Jadi terkhusus di sini adalah untuk perpindahan panas, tapi juga kami mendukung mata kuliah lain seperti K3, kemudian ada pengukuran alat ukur, skripsi, dan proposal skripsi. Ini adalah laboratorium mesin diesel. Kami menyelidiki fenomena mesin diesel di sini baik untuk diesel 1 silinder maupun multisilinder. Difungsikan untuk baik itu praktikum mahasiswa maupun untuk mengambil tugas akhir dari mahasiswa. Laboratorium ini adalah laboratorium termodinamika dan fenomena dasar. Fungsinya adalah wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang ada di bangku kuliah. Alat yang di belakang saya ini adalah turbin angin yang berfungsi untuk melihat karakteristik kinerja model yang dikembangkan oleh mahasiswa maupun tim peneliti dosen. Ini adalah laboratorium motor bensin. Laboratorium motor bensin ini adalah salah satu laboratorium yang ada di jurusan teknik mesin yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam beberapa praktikum. Ada sejumlah peralatan yang bisa kita gunakan untuk praktikum di motor bensin ini. Yang pertama adalah injektor, tester, and cleaner. Alat ini digunakan untuk membersihkan injektor pada kendaraan berbahan bakar bensin berteknologi electronic fuel injection, dan yang kedua adalah mengetes uniformity dari injeksi bahan bakar berbahan bakar bensin berteknologi electronic fuel injection. Kemudian nanti juga akan diperagakan bagaimana menggunakan portable DigiPrint Analyzer dan portable DigiPrint
diagnostik scope. Luaran yang dihasilkan dalam laboratorium motor bensin ada beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan mahasiswa dalam melakukan tune up motor bensin ya, baik yang berteknologi karburator dan berteknologi injeksi atau electronic fuel injection. Yang kedua adalah kemampuan mahasiswa atau kompetensi mahasiswa dalam melakukan overhaul engine, baik teknologi karburator maupun teknologi fuel injection. Laboratorium Fisika ini melayani mata kuliah Fisika Teknik untuk Prodi S1 Teknik Mesin dan Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin, juga melayani mata kuliah Fisika Terapan untuk D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur dan mata kuliah Getaran Mekanis. Selain untuk praktikum fisika dan getaran mekanis, laboratorium ini berfungsi sebagai tempat untuk anak-anak melakukan kegiatan skripsi maupun tugas akhir, sehingga luarannya berupa alat peraga yang dihasilkan oleh mahasiswa. Salah satunya adalah musik analyzer. Laboratorium yang di sini itu namanya Laboratorium Kelistrikan Otomotif. Keunggulan daripada Laboratorium Kelistrikan Otomotif ini yang jelas, pertama itu adalah memberikan bekal kompetensi kepada para mahasiswa terkait dengan kelistrikan otomotif yang terdapat pada suatu kendaraan bermotor. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dipakai sarana bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi pedagogik mereka dalam hal mengembangkan media pembelajaran, yang nantinya media pembelajaran ini bisa dipakai untuk lembaga-lembaga sekolah menengah kejuruan. Luaran yang dihasilkan jelas harapan kami adalah dapat memberikan kompetensi pada para mahasiswa, sehingga ketika mereka terjun di bidang pendidikan sebagai guru di sekolah menengah kejuruan, mereka memiliki kompetensi dalam hal bidang kelistrikan otomotif. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya itu dengan pemberian bekal di sini, mereka bisa juga masuk di dunia industri yang terkait sama bidang kelistrikan otomotif. Laboratorium ini adalah khusus laboratorium sepeda motor. Pekerjaan yang bisa dilakukan di sini, yang pertama itu adalah tune up. Tune up itu memperbaiki kondisi mesin agar kembali kondisinya seperti semula pada saat yang baru. Kemudian pekerjaan overhaul. Overhaul itu artinya perbaikan semua komponen-komponen dari sepeda motor itu, perbaikan semua. Terus yang ketiga itu kita juga mampu untuk melakukan analisis gas buang yang keluar dari knalpot itu. Lab ini adalah lab chassis, ya, difungsikan untuk memberikan kompetensi mahasiswa terkait chassis kendaraan mobil, di mana chassis itu terdiri dari beberapa komponen di mobil yang dipelajari dan dilakukan praktikum, diantaranya roda, terus suspensi, kemudi, dan sistem rem. Itu semuanya dipelajari di lab chassis ini. Selain itu, di lab chassis ini juga mempelajari tentang sistem pembinaan tenaga yang ada di mobil. Salah satunya teknologi yang terbaru yaitu transmisi CVT, yang dimana transmisi ini sudah tidak memerlukan kopling manual untuk mengoperasikannya. Yang dipraktekkan banyak, salah satunya alat yang dipraktekkan sekarang ini adalah diferensial atau yang diistilahkan gardan. Ini salah satu komponen sistem pembinaan tenaga yang ada di kendaraan mobil. Ini adalah laboratorium teknologi pengecatan dan repair body atau perbaikan bodi otomotif. Laboratorium ini adalah berfungsi untuk membuat suatu perbaikan suatu bodi kendaraan yang mengalami suatu cacat-cacat di dalam suatu kerusakan mobil itu sendiri. Misalkan cacat karena suatu goresan, cacat karena penyok kecil maupun cacat penyok yang besar. Sehingga tujuan daripada fungsi laboratorium adalah memulihkan kembali suatu bodi otomotif menjadi mirip seperti semula. Alat utama di dalam suatu laboratorium pengecatan ini adalah yaitu kompresor. Nah, kompresor ini mempunyai fungsi bahwa dia membuat suatu tekanan tinggi ya, yang berfungsi untuk memberikan suatu atomisasi atau vaporisasi
daripada cat yang berada dalam suatu tabung spray gun. Deskripsi dari bengkel pengelasan ini adalah bengkel las ini mempunyai beberapa jenis peralatan ya. Ada peralatan utama, peralatan bantu, dan peralatan keselamatan kerja. Keunggulan dari bengkel las ini dapat memberikan keahlian di bidang pengelasan ya, khususnya kepada mahasiswa peserta praktek, sehingga mereka setelah lulus mempunyai kompetensi di bidang pengelasan yang dapat digunakan sebagai sarana mahasiswa untuk bisa bekerja di bidang pengelasan, baik itu di industri otomotif, industri konstruksi, maupun pembangunan infrastruktur. Dan yang lebih utama bahwa mahasiswa setelah lulus diharapkan dapat mendirikan bengkel las secara mandiri untuk membuka lapangan pekerjaan. Ruangan ini adalah lab aerodinamika otomotif. Lab aerodinamika otomotif ini digunakan bagi mahasiswa yang memprogram mata kuliah aerodinamika. Jadi kalau kita berbicara tentang otomotif, misalnya kendaraan bermotor, maka salah satu yang kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendesain satu bodi kendaraan yang mencangkup atau yang melingkupi syarat-syarat daripada aerodinamika suatu kendaraan. Misalnya kita punya kendaraan kok boros, ternyata memang desain daripada bodi kendaraan itu yang tidak aerodinamis, sehingga akibatnya banyak daripada bahan bakar itu yang habis untuk mengatasi beban angin. Luaran yang dihasilkan jelas bahwa luaran yang dihasilkan adalah suatu desain bodi, entah dia kendaraan darat, entah dia profil, itu yang sesuai dengan atau yang memenuhi karakteristik daripada aerodinamik suatu mobil. Oke, ini adalah laboratorium mekanika fluida yang difusikan sebagian untuk lab riset. Keunggulan labnya inilah yang sesuai dengan pemerintah ininya, itu menuju clean energy. Salah satu sumber energi terbarukan adalah PLTMH. Yang ini sedang kita kembangkan. Nah, mulai dari salurannya, di sini kalau kita lihat ini ada turbin cross flow, ini mulai dari saluran sampai ke turbin. Nanti akan kita kembangkan sampai ke generatornya. Dan ini sudah kita ambil sebenarnya generatornya itu. Dengan dari mahasiswa untuk praktikum dan pengambilan data. Laboratorium menggambar ini berfungsi untuk melayani mahasiswa mata kuliah menggambar teknik untuk S1 Teknik Mesin, S1 Pendidikan Teknik Mesin, dan D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Selain untuk kuliah, mata kuliah menggambar teknik, lab menggambar ini juga bisa digunakan untuk mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir maupun skripsi, sehingga sebelum manufaktur membuat alat, mereka harus membuat desain terlebih dahulu, memproyeksikan dari gambar 3D menjadi gambar 2D agar menjadi lebih detail. Ini adalah laboratorium CAD, Computer Aided Design. Di laboratorium ini dilengkapi dengan komputer desain, di mana sudah dilengkapi dengan software, diantaranya ada AutoCAD, kemudian ada SolidWorks. Dari software tersebut kita bisa melaksanakan sebuah simulasi yang bisa mendukung ke kegiatan perkuliahan, ke kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian. Kemudian dari penelitian biasanya dihasilkan sebuah hasil simulasi, kemudian nanti dari hasil simulasi itu bisa dikembangkan menjadi prototype. Kalau dari kegiatan pengabdian biasanya kita melaksanakan pelatihan di laboratorium ini. Ini adalah laboratorium pelapisan ya, di mana laboratorium ini fungsinya adalah memberikan kualitas permukaan pada bahan ya. Dari hasil kualitas permukaan ini pasti akan didapatkan hasil yang lebih baik seperti sifat yang tahan korosi, kemudian kekuatan mekanis dan kekerasan,
serta nilai keindahan yang lebih tinggi. Alat yang pertama pada lab pelapisan ini adalah alat pelapisan logam. Kemudian dari pelapisan logam setelah dilapisi nanti ada alat untuk pengujian, yaitu untuk pengujian pertambahan berat dengan menggunakan neraca digital. Kemudian untuk melihat hasil pertambahan dari ketebalan lapisan. Kemudian bisa menggunakan uji kekerasan untuk mengetahui mengetahui sifat mekanisnya, ya, baik itu sifat mekanis kekerasan maupun kekuatan. Kemudian juga ada alat uji komposisi atau OS untuk mengetahui jumlah komposisi dari bahan pelapisan. Lab ini yaitu lab mekatronika dan sistem kendali. Sedang kalau kita bicara fungsinya dari lab ini, diharapkan dengan melalui praktikum yang ada di lab di sini, siswa bisa mengetahui mulai daripada desain kontrol, kemudian mengenali beberapa sensor atau penerjemah variabel dinamis itu variabel elektrik yaitu sensor, kemudian memprosesing daripada sensor itu, diprosesing menggunakan apa, kemudian selanjutnya dikontrol menggunakan apa. Siswa diharapkan dengan melalui praktikum ini, yang pertama dia bisa mengkorelasi antara teori dan praktek. Yang pertama itu bisa mengkorelasi dulu. Dengan diharapkannya nanti siswa bisa mengembangkan. Kemudian setelah masuk di sini, setelah dikenalkan dengan device-device yang ada atau alat-alat yang ada di sini, mulai dari sensor, kemudian processingnya, kemudian kontrolernya, siswa bisa mengoperasikan dengan baik. Ya, memang menurut saya sangat menunjang, di mana kita kan dari jurusan pendidikan teknik mesin, terutama nanti keluaran dari jurusan teknik mesin sendiri adalah untuk menciptakan seorang tenaga pengajar. Dan memang untuk adanya lab ini sangat membantu di saat kegiatan praktikum, baik itu misalnya praktikum motor bensin dan chassis. Itu kan wajib dilakukan praktek ya, jadi memang sangat diperlukan adanya lab-lab seperti lab-lab ini.